perkenalkan nama dulu. Nama saya Tefulus Alento Jenaro, NPM 3324. Dan teman-teman saya Mariana Mericilan dengan NPM 33210102. Baik, perkenalkan nama saya Sherly Marlina Kamlasi dengan NPM 33210110. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Kristini Narobaka. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Revelina Ezra Bria dengan NPM 33240003. Perkenalkan nama lengkap saya Marcella Fitrianti Seran dengan NPM 33240006. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa kita membahas asas-asas pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Sebagai calon guru, kita harus membahas apa itu asas-asas pendidikan yang ada di Indonesia supaya kita akan menjadi guru yang lebih berkreatif, lebih memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan Indonesia, tentang masalah-masalah apa saja yang pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Nanti di PPT ini kami akan menjelaskan secara singkat poin-poin penting yang kami jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, maka teman-teman saya akan menjelaskannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu melalui pemberian pengetahuan, seperti keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademi, tetapi juga pengembangan karakter dan kemampuan sosial yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Untuk tujuan pendidikan nasional di Indonesia, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur. Nah, untuk yang kedua itu untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik untuk mengasuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang ketiga itu untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang terakhir, membangun karakter dan kepribadian peserta didik yang mencakup sikap positif terhadap bangsa dan negara, serta dalam hubungan sosial. Di sini saya akan memperjelaskan bagian keempat, yaitu asas-asas pokok pendidikan di Indonesia. Asas-asas pokok pendidikan di Indonesia meliputi 8 asas. Yang pertama, asas Pancasila. Asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia. Yang kedua, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kebersamaan, dan gotong royong. Yang ketiga, asas demokrasi. Asas demokrasi adalah suatu proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat, asas keadilan. Asas keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Yang kelima, asas kewajiban negara. Asas kewajiban negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keseraisan, dan keseimbangan dan pengendalian penyelenggaraan negara. Yang keenam, asas pendidikan berkelanjutan. Asas pendidikan berkelanjutan adalah pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Yang ketujuh, asas keberagaman. Asas keberagaman adalah bahwa pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Yang kedelapan, asas ilmiah. Asas ilmiah adalah gagasan yang didasarkan pada aturan dan hukum ilmiah yang diterima secara ilmiah atau umum. Sekian dan terima kasih.
Di sini saya akan membahas tentang tantangan dalam implementasi asas-asas pendidikan di Indonesia. Nah, tantangan dalam implementasi asas-asas pendidikan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu kesenjangan pendidikan, yang kedua itu pendidikan yang belum inklusif, yang ketiga itu kualitas pengajaran, dan yang keempat itu infrastruktur pendidikan. Nah, dimulai dari yang pertama itu kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan artinya kondisi ketidakmerataan lulusan pendidikan di suatu daerah. Yang kedua itu pendidikan yang belum inklusif, artinya pendidikan yang belum melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu secara adil dan tidak memihak. Yang ketiga itu kualitas pengajaran, artinya suatu tujuan pengajaran secara optimal. Yang keempat itu infrastruktur pendidikan, artinya fasilitas fisik yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti bangunan sekolah, peralatan, jaringan listrik, dan juga air. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan kembali secara umum materi kami tentang asas-asas pokok pendidikan di Indonesia. Nah, secara keseluruhan, asas-asas pokok pendidikan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berdaya saing yang tinggi, dan peduli terhadap sesama dan bangsa. Nah, meskipun tantangan implementasinya masih cukup besar, tetapi dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, maka pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang. Nah, sekian kesimpulannya. Terima kasih.